Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya mau cerita tentang tipe pertama, yaitu si penipu bertopeng kesulitan, yang kelihatannya susah banget, tapi ternyata cuma akal-akalan belaka. Mereka ini sering muncul dengan wajah memelas sambil cerita panjang lebar soal kesengsaraan. Padahal niatnya cuma mau nguras empati kita. Kadang mereka berusaha bikin kita merasa bersalah kalau kita nggak segera nolong. Padahal alasan mereka nggak masuk akal sama sekali. Lah kok tiba-tiba mereka bisa datang dengan tangisan dan drama. Padahal minggu lalu masih kelihatan pamerin itu di media sosial ya. Orang macam ini biasanya ahli banget memancing emosi. Sampai kita nggak sadar udah kasih semua bantuan yang mereka minta. Mereka tegak ngarang cerita sedih. Misalnya mereka bilang butuh uang buat bayar sekolah anak. Tapi belakangan ketahuan ternyata cuma dipakai senang-senang aja. Kaget kan? Jadinya kita merasa tertipu dan jadinya marah sama diri sendiri karena mudah percaya. Makanya kita perlu hati-hati dan cek dulu kebenarannya. Jangan sampai termakan janji palsu. Tapi kadang kita suka lemah sama tangisan pura-pura. Padahal itu jelas-jelas bisa bawa kerugian besar. Kalau sedulur ketemu dengan orang begini, coba tanyakan detail dan minta bukti, serta lihat reaksi mereka waktu ditekan dengan pertanyaan. Biasanya mereka langsung berusaha mengalih topik, atau malah marah dan nangis lagi biar kita kasihan. Jangan lupa untuk diskusi dengan orang lain juga. Siapa tahu teman atau saudara pernah kena juga dan bisa kasih penilaian jujur. Tapi ingat, kita bukan mau menuduh sembarangan, hanya mau mencegah diri sendiri dari kerugian. Saya jadi ingat kasus dulu. Pernah ada yang ngakunya kepepet mau bayar cicilan. Padahal cicilan apa juga nggak jelas. Kadang kita kasihan karena kita memegang prinsip harus saling menolong. Tapi kita juga perlu sadar bahwa penipu itu memanfaatkan kebaikan kita. Mereka melihat hati kita yang lembut, terus diseranglah dengan cerita sedih, tangisan, dan janji-janji palsu. Begitu mereka dapat bantuan, langsung kabur atau pura-pura lupa sama kebaikan kita. Terus kita kesal sendiri, merasa dibohongi, dan rugi secara materi atau batin. Apa ya kita mau terjebak begitu terus-menerus? Intinya, kita boleh membantu orang yang benar-benar perlu bantuan, tapi jangan sampai lengah sama si penipu bertopeng ini. Mereka bisa membuat kita kehilangan waktu, tenaga, dan uang. Tapi paling parahnya kita kehilangan kepercayaan pada orang lain juga. Kita belajar dari luhur untuk waspada dan selalu berdoa minta petunjuk, biar nggak mudah ditipu. Kalau memang kita masih ragu, nggak ada salahnya menolak secara halus atau menunda sampai kita yakin kebutuhannya benar. Saya tiba-tiba keingetan kalau mungkin kita juga pernah jadi korban di masa lalu. Semoga itu jadi pelajaran buat kita semua. Sekarang kita bahas tipe kedua. Si pemalas yang nggak mau usaha sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Kadang kita lihat mereka ngeluh tentang segala hal, tapi anehnya mereka nggak pernah benar-benar mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Mereka sukanya minta tolong sana-sini, dan kalau ditanya kamu sudah coba apa, jawabannya pasti menghindar atau nyalahin situasi. Rasa-rasanya malah kita yang capek dengar keluhannya. Ya enggak. Lah, padahal sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas hidupnya kan ya dirinya sendiri. Orang begini bakal bikin kita kecapekan, karena setiap hari datang dengan masalah baru. Tapi solusinya selalu, tolong dong bantu aku nggak bisa sendiri. Kita bantu sekali, malah keterusan, karena mereka jadi nyaman dan semakin nggak mau belajar mandiri. Kalau kita berhenti bantu, mereka ngambek atau menuduh kita nggak peduli. Ironis, padahal mereka sendiri yang nggak peduli sama tanggung jawab pribadinya. Kadang kita berpikir, apa kita keterlaluan? Tapi ya gimana lagi kalau nggak ditegur, bisa-bisa kita rugi waktu dan energi terus. Leluhur kita bilang, bantu orang kalau memang dia mau belajar dan berusaha, karena itu akan jadi amal yang baik. Tapi kalau orangnya cuma mengandalkan kita sebagai mesin penolong tanpa mau bergerak, kita cuma bikin dia makin nggak berkembang. Lama-lama, itu bukan menolong namanya, tapi memanjakan dan merugikan dirinya juga. Sementara kita juga jadi kewalahan karena rasanya mereka nggak pernah cukup dengan bantuan yang kita beri. Nah, disinilah kita belajar untuk tegas menolak sambil memberi saran agar mereka mau mencoba dulu. Kita sering sungkan karena takut dibilang pelit atau nggak peduli, padahal menolak bukan berarti jahat. Menolak bisa jadi bentuk sayang dengan harapan mereka belajar mandiri dan nggak bergantung terus.
Mungkin mereka akan protes dan bilang kita sombong, tapi lebih baik kita teguh pendirian demi kebaikan bersama. Jangan sampai kita disalahin terus, padahal kita cuma mau mereka jadi lebih kuat. Toh, kalau memang mereka mau berubah, pasti mereka bakal mengerti dan malah bersyukur kita mengajarkan kemandirian. Intinya, hadapi si pemalas dengan sikap bijak, bantu semampunya, dan ingatkan soal tanggung jawab. Kalau memang mereka terus-terusan bergantung dan nggak ada niat membenahi diri, kita punya hak untuk menarik diri. Nggak usah merasa bersalah, karena kita juga perlu jaga diri agar energi kita nggak habis untuk hal-hal yang nggak produktif. Jangan lupa, kita harus belajar dari kesalahan kalau ternyata kelemah lembutan kita malah bikin orang lain enak menumpang. Sambil tetap bersyukur, semoga suatu hari mereka sadar pentingnya berusaha sendiri. Tipe ketiga adalah si pengkhianat yang tidak mengenal budi, alias orang yang habis dibantu malah menusuk dari belakang. Duh, siapa yang nggak kesel kalau ketemu model begini, ya kan? Kadang kita sudah all out bantu, kasih dukungan moral dan materi, sampai-sampai kita sendiri kelelahan. Tiba-tiba dia malah ngomongin kita di belakang atau bahkan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan kita. Yang lebih parah, dia malah menyebarkan fitnah. Seolah-olah kita ini sumber masalahnya. Orang yang nggak tahu balas budi kayak gini memang bikin jengkel luar biasa, karena kita jadi merasa dibodohi. Kita mengira dia tulus dan perlu bantuan, padahal dia cuma nyari celah biar bisa dekat sama kita dan akhirnya memanfaatkan kita. Begitu keinginannya terpenuhi, dia kabur atau lebih kejamnya lagi, memutarbalikkan fakta supaya terlihat sebagai korban. Jadi, kita yang justru dituduh nggak membantu cukup banyak. Padahal dia nggak pernah tahu terima kasih. Kok ya ada orang kayak gini di dunia, tapi memang kenyataannya ada. Cara mengenali si pengkhianat ini salah satunya dengan melihat riwayat pergaulannya. Kadang kita dengar dari orang lain kalau dia pernah melakukan hal serupa di tempat lain, jadi udah biasa semacam modus. Kita juga bisa lihat sikapnya setelah menerima bantuan. Apakah dia kembali dengan ucapan terima kasih, atau malah menghilang dan muncul lagi pas butuh aja? Kalau diomongin baik-baik, apakah dia mengakui kesalahannya atau justru marah dan menyalahkan kita lagi? Kalau ternyata kelakuannya begitu terus, ya sudahlah. Lebih baik hati-hati dan jaga jarak. Kita perlu punya benteng supaya nggak gampang dibodohi, walau hati kita ingin selalu berbuat baik. Sesekali bolehlah menguji orang dengan memberikan bantuan kecil dulu. Lihat apakah responnya baik dan penuh rasa syukur. Kalau langsung minta bantuan besar dan menyalahkan kita kalau nggak terpenuhi, itu tanda-tanda dia tipe pengkhianat yang cuma datang pas butuh. Sebenarnya bukan kita nggak mau bantu, tapi kita ingin supaya jangan sampai salah orang. Apalagi kalau dia sampai merugikan kita secara finansial, emosional, atau sosial. Intinya, si pengkhianat ini bikin kita kapok untuk berbuat baik, padahal nggak semua orang seperti dia. Jangan sampai kita menutup pintu kebaikan hanya karena ketemu 1-2 orang yang nggak tahu berterima kasih. Pelajaran dari leluhur. Waspada itu perlu, tapi jangan sampai kehilangan sisi welas asih kita sepenuhnya. Kita pun diajarkan untuk menilai orang dari tindakannya secara berulang, bukan hanya sekali. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang layak dibantu. Tipe keempat, si peminta yang tak pernah puas, ini bikin kita geleng-geleng kepala. Bagaimana enggak? Setiap kali kita kasih sesuatu, mereka pasti minta lebih. Seolah-olah kebutuhan mereka nggak ada habisnya. Mereka bilang awalnya cuma butuh sedikit, tapi setelah dapat, tahu-tahu minta 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Sampai kita bingung, kemarin kan sudah dikasih, kok masih nambah? Padahal kita jelas-jelas punya keterbatasan, tapi mereka seakan nggak mau tahu. Model begini biasanya nggak akan pernah merasa cukup, karena memang punya pola pikir bahwa dirinya pantas menerima segala bantuan. Mereka nggak peduli seberapa susahnya kita mengumpulkan sumber daya, yang penting keinginan mereka terpenuhi. Kalau kita berhenti memberi, mereka langsung menuduh kita pelit, nggak mau bantu, atau bahkan menyebar gosip yang nggak enak. Padahal siapa yang sebenarnya nggak punya rasa puas, ya kan? Kita pun jadi serba salah. Di sisi lain mau membantu, di sisi lain jadi takut dimanfaatkan terus. Kita perlu mengenali tanda-tanda orang yang nggak ada puasa kayak gini. Misalnya selalu membuat alasan baru kenapa mereka butuh lebih dan lebih. Kita pun perlu tanya ke diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin membantu atau cuma terjebak rasa nggak enak menolak? Leluhur kita ngajarin,
Ada saatnya kita memberi. Ada saatnya kita menyimpan demi kebaikan keluarga kita sendiri. Kalau kita habiskan semuanya untuk seseorang yang terus nagih dan nagih, nanti kita nggak bisa bantu orang lain yang lebih butuh. Kan kasihan kalau kebaikan kita salah sasaran. Sebenarnya, kalau mereka butuh benar-benar urgent dan masuk akal, boleh aja kita kasih. Tapi tetap ada batasnya. Jelaskan dengan tegas bahwa kita punya limit, dan kita berharap mereka bisa memaklumi. Kalau mereka menolak mengerti, berarti memang niatnya cuma mau meraup sebanyak-banyaknya tanpa peduli situasi kita. Kita pun wajib menahan diri biar enggak terus mengalah, karena ujung-ujungnya kita yang kelelahan dan kehabisan. Jangan sampai kita berkorban demi kepuasan orang yang enggak ngerti kata cukup. Menjaga jarak dari si peminta tak pernah puas ini adalah bentuk perlindungan diri. Bukan kita jahat, tapi kita menghargai kerja keras kita sendiri dan juga punya tanggung jawab pada keluarga dan diri sendiri. Toh, kalau benar-benar dia butuh, pasti dia akan cari cara untuk berusaha, bukan terus menuntut dari kita. Kita pun belajar memprioritaskan bantuan untuk orang yang benar-benar kesulitan, bukan untuk mereka yang sekadar lapar mata atau nggak tahu rasa syukur. Dalam hidup, kita harus cerdas menimbang mana yang sesuai ajaran leluhur. Bantu seperlunya, tapi jangan membiarkan diri dimanfaatkan. Tipe kelima, si manipulator yang memanfaatkan kebaikanmu, ini biasanya bermain di level emosi. Mereka pandai memutarkah, membuat kita merasa bersalah, atau mengingatkan jasa-jasa kita sebelumnya agar kita mau menolong lagi. Kadang mereka juga bisa merendahkan diri sendiri. Aku kan nggak sehebat kamu, tolonglah aku. Padahal di balik itu ada keinginan licik. Saya jadi pusing mikirin si manipulator ini. Soalnya mereka bisa bersikap sangat manis di depan, tapi menekan kita dari belakang. Hati-hati. Karena tipe ini jago memainkan drama, sehingga kita susah menyadarinya. Biasanya, si manipulator senang memuji-muji kita terlebih dahulu, bikin kita merasa istimewa. Setelah kita merasa nyaman, disitulah mereka mulai mendesak kita untuk menolong, bahkan menekan secara halus. Mereka bisa bilang, kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Dan kita jadi terpojok. Aneh, kok tiba-tiba jadi tanggung jawab kita ya? Lama-lama, kita merasa takut dibilang nggak punya hati kalau menolak. Akhirnya kita nurut aja. Kita pun perlu waspada terhadap reaksi mereka kalau kita menolak. Karena seringkali mereka akan merajuk atau mengancam. Misalnya, mereka bilang akan menceritakan sesuatu tentang kita ke orang lain. Padahal mungkin itu enggak benar, cuma akal-akalan. Ini cara manipulasi yang bikin kita ketakutan dan akhirnya menyerah. Tapi kita harus ingat, kita punya hak untuk menolak. Dan ancaman mereka belum tentu akan terjadi. Lebih baik kita tegas dari awal, daripada terus-menerus jadi korban rayuan si manipulator. Kadang kita takut merusak hubungan, tapi sebenarnya hubungan yang sehat itu nggak perlu ancam-ancaman. Leluhur kita selalu ingatkan pentingnya kejujuran dan ketulusan, bukan intimidasi dan pemaksaan. Kalau dia benar teman baik, nggak mungkin memaksa kita dengan cara-cara licik. Tapi kalau dia terus ngotot, berarti memang kita nggak boleh terlalu dekat, demi kebaikan kita juga. Jangan sampai karena takut omongan orang, kita malah rugi terus-menerus. Solusinya, kita perlu mengenali trik mereka dan belajar berkata tidak di waktu yang tepat. Kita juga harus melatih mental agar nggak gampang diombang-ambingkan pujian atau ancaman. Semakin kita tahu kehendak kita sendiri, semakin sulit kita dimanipulasi. Kalau mereka marah karena kita menolak, itu tanggung jawab mereka, bukan urusan kita. Kita bantu orang karena tulus, bukan karena terpaksa atau diancam. Tipe keenam adalah si penyebar energi negatif, yang hadir selalu membawa masalah dan drama. Entah kenapa, setiap kali mereka muncul, bukannya kita tambah semangat, malah jadi sumpek dan stres. Mereka seringkali menularkan aura pesimis, selalu mengeluh, dan gak pernah lihat sisi positif. Padahal mungkin hidup mereka biasa aja, tapi cara pandang yang negatif bikin suasana jadi runyam. Kita yang awalnya rileks, tiba-tiba jadi ikut-ikutan tegang. Kita juga perlu sadar, kalau si pembawa energi negatif ini butuh pertolongan, kadang kita malah dapat beban ganda. Pertama, kita harus bantu mereka beresin masalahnya. Kedua, kita harus menghadapi sikap pesimis mereka yang justru bikin lelah mental. Mereka ini seperti vampir energi, menyedot habis semangat kita sampai kita ikutan down. Ujung-ujungnya kita kehabisan tenaga dan malah nggak bisa fokus ke urusan kita sendiri. Duh, berat banget ya sedulur. Orang-orang negatif mungkin enggak selalu jahat. Tapi kebiasaan mereka berpikir buruk bikin suasana hati kita rusak.
Mereka jarang mengakui tanggung jawab, lebih suka menyalahkan situasi atau orang lain, dan selalu merasa dunia nggak adil. Kalau kita kasih saran, seringkali ditolak atau malah dibalas dengan keluhan baru. Jadi lama-lama kita sadar, bantuin orang begini susahnya minta ampun, malah kita yang terseret ke lembah negatif. Nenek moyang kita menekankan pentingnya menjaga keseimbangan batin, supaya kita nggak gampang terpengaruh hal-hal negatif. Kalau kita berkumpul dengan orang positif, energi kita akan naik. Tapi kalau dekat dengan orang negatif, energi kita bisa turun. Jadi, boleh aja kita menolong. Tapi kalau mereka terus menebar aura pesimis, kita perlu membatasi diri. Bukan berarti jahat, tapi kita pun punya kewajiban menjaga kesehatan mental sendiri. Kalau kita ikut terpuruk, nanti siapa yang mau nolongin kita? Makanya, kita jangan ragu untuk menghindar atau menolak membantu kalau ternyata orang tersebut hanya membawa kerugian emosional. Ini bentuk perlindungan diri, biar kita tetap waras dan produktif. Kita masih bisa bersikap baik, misalnya dengan mendoakan mereka menemukan jalan keluar. Tapi kita nggak wajib terjun langsung kalau tahu bakal merugikan. Lebih baik simpan energi untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Keluar sekian dari saya tinggal. Singchos lesulatram. Tipe ketujuh adalah si perusak yang membawa masalah lebih besar ke hidup kita. Bahkan kadang menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Mereka muncul meminta tolong, tapi sebenarnya melibatkan kita dalam konflik pribadi yang pelik. Bukannya kita nggak simpati, tapi bantuan kita justru bisa menyeret kita ke lubang masalah yang nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya, kita bisa kena getahnya, mungkin jadi musuh orang lain, atau malah terlibat urusan hukum. Wah, ngeri kan? Tiba-tiba kita jadi korban, padahal niat awal cuma mau bantu. Biasanya, mereka punya masalah besar dengan pihak lain, entah utang, urusan hukum, atau konflik dengan kelompok tertentu. Lalu, mereka minta kita jadi penjamin atau jadi penyelamat situasi. Kalau kita lengah dan mengiyakan, tahu-tahu kita diminta hadir di kantor polisi atau malah dikejar orang yang belum dibayar. Kita yang tadinya nggak ada urusan, sekarang jadi ikut repot dan bertanggung jawab. Kesal? Pasti. Tapi mau gimana, kita sudah terlanjur kasih komitmen. Ada juga kasus di mana mereka menyelundupkan barang terlarang, minta kita bantu simpan, padahal kita nggak tahu itu barang apa. Saat ketahuan, kita yang disangka terlibat, padahal niatnya cuma membantu. Kok jadi inget cerita-cerita sinetron? Tapi ini bisa kejadian nyata loh. Jangan sampai kebaikan kita dipakai untuk menutupi niat buruk mereka. Kita nggak mau dong, masa depan hancur gara-gara ceroboh memilih teman. Jadi, kalau ada orang datang membawa drama besar dan ingin melibatkan kita harus berkali-kali menimbang. Jangan karena rasa kasihan, kita menutup mata terhadap risiko yang mengancam. Kita perlu bersikap bijak, boleh kasih dukungan moral, tapi tegas menolak terlibat secara langsung kalau itu bisa membahayakan kita. Ini bukan egois, tapi realitas. Kita nggak mau menanggung konsekuensi yang seharusnya bukan milik kita. Apalagi kalau orang itu memang suka bikin onar dan nggak bertanggung jawab. Intinya, kita perlu tahu batasan dalam menolong. Apalagi kalau situasinya melibatkan hukum atau konflik berat. Jangan sampai kita terjebak, kehilangan reputasi, uang, atau bahkan kebebasan karena rasa kasihan yang nggak didasarkan pada logika. Kalau kita ragu, lebih baik cari informasi lebih banyak atau minta nasihat orang yang ahli. Kalau memang berbahaya, beranilah berkata tidak. Nah, kita sampai ke bagian tentang cara menolak dengan bijak tanpa menyakiti. Karena menolak itu nggak selalu mudah. Apalagi kalau orang di sekitar kita sudah biasa kita bantu, dan tiba-tiba kita memutuskan berhenti, biasanya mereka kaget. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya hak mengatur hidup kita sendiri, dan punya batas kesanggupan. Jangan karena takut nggak enakan, kita mengorbankan diri sendiri terus-menerus. Gimana ya caranya menolak, tapi tetap sopan? Salah satu caranya, kita bisa berterima kasih dulu atas kepercayaan mereka, kemudian sampaikan secara baik-baik bahwa kita sedang punya keterbatasan. Misalnya, kita bilang, aku paham kamu lagi kesusahan, tapi maaf, aku nggak bisa bantu sekarang karena kondisi keuanganku sedang nggak bagus. Kita juga bisa tawarkan solusi alternatif, seperti menyarankan mereka mencari pinjaman resmi atau bantuan lembaga terkait. Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita peduli, tapi nggak sanggup menanggung beban mereka. Memang awalnya mereka bisa tersinggung, tapi lama-lama mestinya paham.
Kadang kita perlu tegas tanpa terlalu banyak alasan agar mereka memaksa lebih jauh. Kita bilang aja, aku minta maaf, tapi aku betul-betul nggak bisa. Lalu diam. Kalau mereka menuntut penjelasan, kita ulangi jawaban kita, tanpa menambah detail yang bisa dipelintir. Soalnya, kalau kita kasih alasan panjang lebar, mereka bakal terus mencari celah dan membuat kita goyah. Saya juga dulu pernah kebablasan, akhirnya malah luluh karena kasihan mendengar ajukan mereka. Penting juga untuk nggak menyalahkan diri sendiri setelah menolak, karena kita berhak menentukan prioritas. Kalau memang situasinya memungkinkan, kita bisa bilang, aku bantu, tapi hanya sebatas ini, dan jaga agar mereka nggak melewati batas itu. Kalau mereka marah atau kecewa, itu tanggung jawab mereka, dan kita nggak perlu menanggung beban emosi tersebut. Kita sudah menawarkan bantuan semampu kita atau memutuskan menolak karena alasan kuat. Enggak perlu merasa jadi orang jahat, karena kita hanya memilih melindungi diri sendiri. Menolak dengan bijak itu adalah seni yang perlu latihan, terutama kalau kita terbiasa jadi orang baik yang nggak enakan. Tapi kita akan merasakan manfaatnya karena kita jadi lebih menghargai diri sendiri dan nggak terus-terusan dimanfaatkan. Leluhur kita pun mengajarkan keseimbangan, bantu secukupnya. Jangan lupa jaga kesehatan mental dan fisik kita. Kalau kita rusak gara-gara terus menolong orang yang nggak bertanggung jawab, siapa yang rugi? Jadi beranilah berkata tidak saat diperlukan. Karena itu juga demi kebaikan bersama. Mengapa menjaga batas itu penting? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar. Kita tumbuh dengan ajaran untuk selalu berbuat baik. Tapi di satu sisi, kita juga diajarkan untuk waspada terhadap orang yang berniat buruk. Batas atau boundary itu seperti pagar. Menjaga kita agar nggak jatuh ke lubang orang lain yang penuh tipuan. Tanpa batas, kita bisa terseret arus manipulasi, drama, dan segala beban yang sebenarnya nggak perlu kita tanggung. Kalau kita sendiri jatuh, siapa yang nolong kita? Betul nggak? Menjaga batas bukan berarti kita sombong atau nggak peduli. Justru kita sayang pada diri sendiri dan orang sekitar. Kita nggak mau energi kita terkuras percuma, dan kita pun masih punya kewajiban lain dalam hidup. Misalnya, kita punya keluarga yang harus diurus, pekerjaan yang harus dijalani, atau mungkin tanggung jawab moral yang lebih luas. Kalau kita terjebak membantu orang yang merugikan, nanti semua tugas utama kita ikut berantakan. Malah jadi keteteran gara-gara kita kurang tegas. Dalam kebijaksanaan Jawa ada yang bilang, eling lan waspada. Artinya selalu ingat dan waspada akan batasan dan kondisi. Kita boleh bantu, tapi kita juga mengingatkan diri agar nggak larut dalam masalah orang sampai kita sendiri hancur. Selain itu, konsep tepo seliro atau tenggang rasa juga berlaku untuk diri sendiri. Kita jaga perasaan kita, jangan cuma memikirkan orang lain. Kadang kita lupa kita juga manusia biasa yang punya keterbatasan. Kalau kita memaksakan diri, nanti malah sakit dan justru nggak bisa nolong siapa-siapa. Batas kita itu bisa bermacam-macam bentuk. Misalnya batas waktu, batas tenaga, atau batas keuangan. Kita tentukan sejak awal sejauh mana kita sanggup membantu. Dan ketika sudah melewati itu, ya kita harus tegas stop. Kalau orang lain memaksa lebih, berarti mereka nggak menghargai batas kita. Dan itu pertanda harus hati-hati. Jangan sampai kita melanggar batasan yang sudah kita buat sendiri, karena itu akan membuat kita rapuh. Intinya, menjaga batas adalah langkah cerdas untuk tetap menjadi orang baik tanpa dimanfaatkan. Kita harus kuat dengan prinsip kita. Dan ingat bahwa menolong yang tepat itu bukan berarti kita harus menelan semua beban orang lain. Kalau kita punya pagarnya jelas, orang lain pun akan belajar bahwa kita enggak bisa dipermainkan seenaknya. Leluhur kita mengajarkan untuk ngono yo ngono ning ojo ngono. Artinya berbuat baik itu perlu, tapi jangan kebablasan sampai merugikan diri sendiri. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita masuk ke bagian menjadi orang baik yang nggak mudah dipermainkan. Karena memang penting banget punya sikap tegas. Kita kadang terjebak di antara keinginan menolong dan ketakutan dimanfaatkan. Jadinya kita jadi bingung sendiri. Padahal kita bisa menolong dengan cerdas, sambil tetap menjaga agar hati kita nggak diacak-acak sama orang yang berniat buruk. Kita cuma perlu latihan mengenali tanda-tanda dan belajar menolak kalau situasinya merugikan. Jangan lupa juga untuk tetap ramah dan sopan supaya hubungan dengan orang yang benar-benar baik tetap terjaga. Kebaikan cerdas itu artinya kita mempertimbangkan segala risiko sebelum bertindak.
Kita juga nggak sembarangan percaya, tapi kita tetap mendengar keluhan orang lain dengan empati dan pikiran terbuka. Kalau ternyata dia benar-benar butuh bantuan, kita kasih sesuai kemampuan. Tapi begitu terendus tanda manipulasi atau niat nggak bagus, langsung pasang rem dan nggak perlu ragu. Ini sikap tegas yang menjadikan kita pribadi yang disegani. Saya pernah dengar pepatah bilang, kalau nggak ada yang menguji, kita nggak pernah belajar. Mungkin pertemuan kita dengan orang-orang yang merugikan itu bagian dari ujian, agar kita makin bijak. Kalau kita nggak pernah ketemu mereka, mungkin kita bakal terus polos dan nggak hati-hati. Meski bikin sakit hati atau rugi di awal, paling nggak kita dapat pelajaran berharga untuk masa depan. Tapi tetap, jangan lupa introspeksi dan perbaiki diri. Leluhur kita mengajarkan, welas asih itu wajib, tapi kewaspadaan juga sama pentingnya. Kita manusia, punya hati, tapi kita juga punya akal untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai kebaikan kita justru dimanfaatkan untuk tujuan buruk, karena itu nggak bermanfaat secara spiritual maupun moral. Kita bisa tetap rendah hati, tapi jangan jadi bulan-bulanan orang yang nggak bertanggung jawab. Kadang kita perlu bilang, maaf, tidak bisa. Itu sudah cukup. Pada akhirnya, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang tulus membantu sesama, tapi tetap punya batas dan tegas menolak kalau dirasa enggak tepat. Dengan begitu, kita bisa menjaga ketenangan jiwa, menghindari konflik, dan tetap menebar manfaat untuk orang yang benar-benar butuh. Kita pun belajar bahwa enggak semua orang berhak menerima uluran tangan kita karena ada yang niatnya buruk. Tapi jangan berkecil hati, karena masih banyak orang baik di luar sana yang pantas kita bantu dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi petunjuk untuk meniti jalan kebaikan yang benar.